Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari akuntansi S1 kelas kelompok 4 yang beranggotakan Irfadina, Warda Yusnita Faisal, Anggi Aras, Siti Atira Wulandari, dan saya sendiri Natasha Reva. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul efek perubahan pendapatan dan harga. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya setiap individu menghadapi berbagai pilihan dalam mengalokasikan pendapatan mereka untuk membeli barang dan atau jasa yang mereka butuhkan atau inginkan. Namun, pilihan ini selalu dibatasi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan yang dimiliki dan harga barang yang tersedia di pasar. Teori tingkah laku konsumen dalam ekonomi menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan konsumsi berdasarkan preferensi, pendapatan, dan harga barang yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, konsumen dianggap sebagai agen yang rasional, yang berusaha memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka dengan sumber daya yang terbatas. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu harga barang dan pendapatan konsumen. Perubahan harga dan pendapatan akan mengubah kemampuan konsumen dalam membeli barang atau jasa, serta mempengaruhi bagaimana mereka memilih kombinasi barang yang mereka konsumsi. Dalam teori ekonomi, hubungan antara harga, pendapatan, dan konsumsi ini dianalisis menggunakan konsep garis anggaran atau budget line dan kurva kepuasan sama atau indifference curve. Salah satu konsep utama dalam teori tingkah laku konsumen adalah bagaimana konsumen merespons perubahan harga dan perubahan pendapatan. Perubahan harga. Jika harga suatu barang naik, maka daya beli konsumen terhadap barang tersebut berkurang. Akibatnya, mereka mungkin mengurangi konsumsinya atau mencari barang substitusi yang lebih murah. Jika harga suatu barang turun, maka daya beli konsumen terhadap barang tersebut meningkat, sehingga mereka dapat membeli lebih banyak dari sebelumnya. Perubahan pendapatan. Jika pendapatan konsumen meningkat, maka mereka memiliki daya beli yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk membeli lebih banyak barang atau beralih ke barang yang lebih berkualitas. Jika pendapatan menurun, maka daya beli mereka menurun, yang menyebabkan mereka mengurangi konsumsi atau mengganti barang yang lebih mahal dengan barang yang lebih murah atau barang inferior. Ketika harga suatu barang atau pendapatan konsumen berubah, keputusan konsumsi mereka akan mengalami penyesuaian. Perubahan harga barang akan mengubah kemiringan garis anggaran karena rasio harga antara dua barang ikut berubah. Berbeda dengan perubahan harga, perubahan pendapatan tidak mengubah kemiringan garis anggaran, tetapi menggesernya secara paralel. Penjelasan yang lebih lengkap tentang efek perubahan pendapatan dan harga akan dijelaskan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Warda Yusnita. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek perubahan harga. Jadi, perubahan harga barang atau jasa berdampak langsung pada garis anggaran dan daya beli konsumen. Jika harga suatu barang naik, maka garis anggaran akan berotasi ke dalam menunjukkan bahwa konsumen hanya bisa membeli lebih sedikit dari barang tersebut. Sebaliknya, jika harga turun, maka garis anggaran berotasi keluar memungkinkan konsumen membeli lebih banyak. Jika kenaikan atau penurunan harga terjadi secara proporsional pada semua barang, maka garis anggaran akan bergeser ke dalam atau keluar secara paralel, mencerminkan perubahan daya beli secara keseluruhan. Selain itu, perubahan harga juga memengaruhi pola konsumen, di mana konsumen mungkin beralih ke barang yang lebih terjangkau sebagai alternatif. Respon terhadap perubahan harga ini juga bergantung pada elastisitas permintaan, di mana barang yang elastis cenderung mengalami perubahan jumlah pembelian yang lebih besar dibandingkan barang yang inelastis. Misalnya itu ketika harga suatu barang berubah, maka garis anggaran akan menyesuaikan untuk mencerminkan daya beli konsumen. Contoh, dengan harga 100.000, seseorang konsumen dapat membeli buah dan susu, di mana harga buah sebesar 10.000 per unit dan susu 20.000 per unit. Jika harga buah naik menjadi 20.000, maka jumlah maksimum buah yang bisa dibeli berkurang dari 10 menjadi 5 unit. Sementara jumlah susu tetap sama, menyebabkan garis anggaran berotasi ke dalam pada sumber buah. Sebaliknya, jika harga buah turun menjadi 5.000, maka konsumen dapat membeli hingga 20 unit buah, sehingga garis anggaran berotasi keluar. Jika harga semua barang naik secara proporsional, misalnya 2 kali lipat, maka daya beli menurun dan garis anggaran bergeser ke dalam secara paralel. Sebaliknya, jika harga semua barang turun secara proporsional, maka garis anggaran bergeser keluar menunjukkan peningkatan daya beli. Perubahan ini mencerminkan bagaimana harga barang mempengaruhi pilihan konsumsi dan batasan anggaran konsumen. Sekian dari saya, kemudian untuk materi berikutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Saya Irfadina. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi penjelasan efek pendapatan dan perubahan harga. Nah, yang pertama itu ada perubahan pendapatan. Menggeser garis anggaran secara paralel tanpa mengubah harga relatif.
Nah, jika pendapatan seseorang meningkat, maka daya beli mereka juga meningkat, sehingga mereka bisa membeli barang lebih banyak barang dan jasa. Namun sebaliknya, jika pendapatan turun, daya beli juga berkurang. Namun, perubahan pendapatan tidak mengubah harga relatif antar barang, hanya mempengaruhi jumlah total barang yang bisa dibeli. Kemudian ada dampak perubahan harga. Nah, mengubah kemiringan garis anggaran karena harga relatif antar barang berubah. Perubahan harga suatu barang akan memengaruhi daya beli relatif terhadap barang lain. Jika harga suatu barang naik, maka barang tersebut menjadi lebih relatif mahal terhadap barang lain. Nah, sehingga konsumen mungkin akan mengganti barang tersebut dengan barang pengganti. Nah, tetapi jika misalkan harga turun, maka barang menjadi lebih terjangkau. Nah, sehingga konsumen cenderung membeli lebih banyak. Selanjutnya ada perbedaan perubahan pendapatan versus perubahan harga. Nah, ada 3 aspek perbedaan perubahan pendapatan dan perubahan harga. Yang pertama itu dampak. Pada perubahan pendapatan, daya beli berubah. Kemudian pada perubahan harga relatif berubah. Nah, ini pada perubahan pendapatan meningkat atau menurun secara keseluruhan. Kemudian pada perubahan harga mengubah keseimbangan antar barang yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya ada aspek garis anggaran. Ini perubahan pendapatannya bergeser paralel ke atas. Nah, jika pendapatan meningkat, jika pendapatan meningkat, kemudian ke bawah jika pendapatan menurun. Kemudian ada perubahan harga. Nah, ini berotasi miring atau berputar ke arah dalam atau luar tergantung pada perubahan harga barang tertentu. Kemudian yang ketiga, efek konsumsi. Nah, pada perubahan pendapatan di sini bisa beli lebih atau makin sedikit antar semua barang. Kemudian pada perubahan harga bisa mengurangi atau mengganti barang tertentu. Nah, ini dapat berubah sehingga mempengaruhi pilihan konsumsi antar barang. Selanjutnya ada ilustrasi ya, pergeseran garis anggaran saat pendapatan meningkat atau menurun. Nah, yang pertama itu ada pendapatan naik. Nah, garis anggaran bergeser keluar atau kanan atas. Ini secara paralel karena konsumen dapat membeli lebih banyak barang tanpa mengubah harga relatifnya. Kemudian jika pendapatan turun, garis bergeser ke dalam atau kiri bawah. Nah, ini secara paralel juga karena daya beli berkurang. Nah, harga barang naik atau garis anggaran bergeser lebih curam atau rotasi ke dalam. Kemudian harga barang turun, garis anggaran lebih landai atau rotasi keluar. Nah, ini jika harga salah satu barang berubah, garis anggaran akan berputar. Misalkan jika harga barang A naik, nah maka garis anggaran menjadi lebih curam. Nah, karena jumlah barang A yang bisa dibeli lebih sedikit. Nah, namun sebaliknya, jika harga barang A turun, garis anggaran menjadi lebih landai karena bisa membeli lebih banyak barang A dengan pendapatan yang sama. Nah, sekian materi dari saya persilakan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Aras. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek substitusi. Efek substitusi terjadi ketika konsumen mengganti barang yang lebih mahal dengan alternatif yang lebih murah, tetapi tetap memiliki fungsi serupa. Hal ini terjadi karena kenaikan harga suatu barang membuat konsumen mencari pilihan lain yang lebih ekonomis agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya, saat harga daging sapi naik, banyak orang beralih ke daging ayam atau tahu dan tempe sebagai sumber protein yang lebih terjangkau. Contoh lainnya, jika harga kopi merek terkenal itu meningkat, konsumen bisa beralih ke merek lain yang lebih murah tetapi tetap memiliki kualitas yang cukup baik. Efek substitusi ini juga dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti transportasi dan teknologi. Jika harga bensin meningkat, masyarakat cenderung beralih ke kendaraan listrik atau transportasi umum untuk menghemat biaya. Begitu pula dalam dunia elektronik, saat harga ponsel premium itu melonjak, banyak konsumen yang memilih merek lain dengan spesifikasi hampir serupa namun lebih terjangkau. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsumen selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan harga agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya dengan biaya yang lebih efisien. Baik, selanjutnya yaitu efek pendapatan.
Efek pendapatan terjadi ketika daya beli konsumen berubah akibat perubahan harga atau pendapatan. Jika harga barang turun, daya beli meningkat karena konsumen bisa membeli lebih banyak dengan jumlah uang yang sama. Sebaliknya, jika harga naik, daya beli menurun karena uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli barang dalam jumlah yang sama. Misalnya, ketika harga sembako itu turun, masyarakat dapat membeli banyak kebutuhan pokok atau mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan lain. Sebaliknya, jika harga bahan bakar naik, sebagian orang mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk hal lain agar tetap bisa membeli bensin. Perubahan harga barang yang bersifat esensial seperti bahan bakar atau listrik juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat secara luas. Ketika harga BBM naik, banyak orang terpaksa mengurangi pengeluaran untuk hiburan atau barang konsumtif lainnya agar tetap bisa membayar biaya transportasi. Sebaliknya, jika harga listrik turun, masyarakat bisa mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar listrik ke kebutuhan lain, seperti pendidikan atau tabungan. Dengan kata lain, efek pendapatan menunjukkan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Baik, saya Siti Atira Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori tingkah laku konsumen, efek perubahan harga dan pendapatan. Di bagian kesimpulan, studi kasus dan penutup. Pertama-tama ringkasan poin utama. Yang pertama ada garis anggaran yang menggambarkan batas konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang. Selanjutnya perubahan harga menyebabkan rotasi garis anggaran. Perubahan pendapatan menyebabkan pergeseran paralel garis anggaran. Selanjutnya efek substitusi yang dimana terjadi saat konsumen mengganti barang mahal dengan yang lebih murah, dan efek pendapatan terjadi saat daya beli meningkat akibat harga barang yang lebih murah. Selanjutnya ada studi kasus singkat. Di sini saya mengambil kasus seorang mahasiswa memiliki uang 100.000 untuk membeli makanan dan minuman. Ada skenario yang pertama yaitu harga makanan turun atau efek pendapatan. Jika harga makanan turun dari 20.000 menjadi 10.000 per porsi, mahasiswa bisa membeli lebih banyak makanan atau mengalokasikan uangnya untuk minuman. Ini meningkatkan daya beli seolah-olah pendapatannya itu naik. Ada skenario yang kedua yaitu harga makanan naik atau efek substitusi. Jadi jika harga makanan naik dari 20.000 menjadi 30.000, mahasiswa mungkin akan beralih ke makanan yang lain yang lebih murah, yang dimana hal ini menunjukkan efek substitusi dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu penutup, yang dimana memahami efek perubahan harga dan pendapatan tidak hanya membantu individu dalam mengambil keputusan finansial yang lebih rasional, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam dunia bisnis dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini menjadi dasar penting dalam menganalisis perilaku ekonomi, baik dalam skala individu maupun dalam skala makroekonomi yang lebih besar. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.